Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil presentasi saya, yaitu di mata kuliah keamanan informasi. Materinya adalah Cyber Security Strategy. Nama saya Rik Pradana, MPM saya 18430021 dari kelas A semester 5, prodi S1 Ilmu Komputer di Universitas Muhammadiyah Metro. Yang pertama di sini ada keamanan informasinya, pengertian UU ITE, yaitu dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik itu sendiri diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, dan rancangan dan lain-lainnya. Ada elektronik data, surat elektronik, dan email, termasuk email. Dan sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Selanjutnya ada pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1. Pasal 27 ayat 3 yaitu karena sejumlah istilah dalam pasal tersebut seperti mendistribusikan dan transmisi merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi dan dunia nyata. Pasal 45 ayat 1 UU ITE yaitu membawa konsekuensi tersendiri karena pada praktiknya pun pengadilan memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tersebut. Beberapa persoalan terhadap Undang-Undang ITE adalah pasal 27 hingga pasal 29 dalam bab kejahatan cyber dan juga pasal 26, pasal 36, 40, dan pasal 45. Di slide selanjutnya ada beberapa contoh kasus konten UU ITE yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus pelanggaran UU ITE tentang hacking. Kasus hacking yaitu seorang pria dari Florida diganjar hukuman 20 tahun penjara karena membajak kartu kredit. Hukuman tersebut dinilai pantas karena tidak tanggung-tanggung. Jutaan data kartu kredit yang dicuri dan jutaan dolar telah digondol pelaku bernama Albert Gonzalez. Itu merupakan contoh perbuatan hacking komputer paling besar dan paling mahal dalam sejarah AS. Modus kejahatan ini adalah pencurian, karena pelaku memakai kartu kredit lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang barang. Solusinya yaitu karena kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan dibidik dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 363 tentang pencurian dan pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Selanjutnya lagi ada kasus pelanggaran UU ITE tentang perjudian. Ada 5 terdakwa kasus judi online dikenakan tahanan kota, padahal mereka dikenakan pasal berlapis dari KUHP, UU ITE, dan UU pencurian uang. Sebagaimana dilansir website Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikutip detik.com pada Kamis tanggal 23 bulan 10 2014. Mereka berlima dikenakan pasal berlapis terkait kejahatan tersebut. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan kelimanya juga dijerat pasal 27 ayat 2 yaitu yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat akses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Adapun pasal 45 ayat 1 yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, 2, 3, atau 4 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak
sekitar 1 miliar. Dan yang ketiga ada pelanggaran UU ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Ada kasus ITE yang pertama, booming di tanah air menimpa seorang ibu 2 anak bernama Rita Mulyasari pada tahun 2008. Orang tersebut dijerat UU ITE setelah dirinya dilaporkan oleh pihak rumah sakit Omni Internasional terkait surat elektronik tentang ketidakpuasan pelayanan rumah sakit yang ia kirim tersebar luas. Dan yang keempat ada kasus pelanggaran UU ITE tentang pemerasan atau pengancaman. Dari Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mengungkap jaringan pelaku pemerasan yang melibatkan narapidana penghuni lembaga pemasarakan Jelongkong Kabupaten Bandung bermotif foto dan video bugil korban. Awalnya dari laporan masyarakat dia diperas dan senjata pemerasannya adalah pelaku memiliki foto dan video korban pada saat tidak berbusana. Kata Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung tanggal 12 April 2018. Di situ polisi selanjutnya mencokok 4 pelaku pemerasan yang semuanya penghuni lapas Kabupaten Bandung. Pelaku berinisial I, 25 tahun, napi kos perlindungan anak misalnya, mengincar korban secara acak lewat media sosial Facebook, Me dari WA dan Instagram atau lainnya. Pelaku menggunakan identitas palsu, meraih korban, melakukan video seks via media sosial. Selanjutnya direkam dengan rekannya, terus video dan foto tersebut dijadikan modal untuk memeras korban. Dan ada juga kasus pelanggaran UU ITE tentang konten yang merugikan konsumen. Di Surabaya, laporan pidana berita bohong alias hoax ditunjukkan kepada Hadi Pranoto dan musisi Anji. Tidak bisa digeneralisir penafsiran awam dan hukum. Dalam hukum pidana, sangkaan berita hoax menggunakan teknologi meski dicontohkan pasal di dalam UU ITE, terutama pasal 28. Lanjut lagi ada kasus pelanggaran Undang-Undang ITE tentang konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA. Dari akun Ringo Abdillah, pada Agustus 2017, polisi menangkap MVB, seorang pelajar SMK di Medan yang diduga penghinaan Presiden Jokowi. Akun Facebook yang menggunakan alamat email kebalhukum@gmail.com itu juga menghina institusi Polri yang dipimpin Jenderal Tito Karnavian karena menggunakan foto orang lain di sebuah akun Facebook untuk menghina Presiden RI Jokowi. Pelaku menggunakan ini untuk menghindari pelacakan petugas. Dalam laman Facebook yang menggunakan nama Ringo Abdillah itu mengunggah foto-foto yang berisi hinaan terhadap Jokowi dan institusi Polri. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata MVB membobol wifi milik MR. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata MVB membobol wifi milik MR. Hal itu dilakukan pelaku saat menjalani pemeriksaan. Jadi itulah hasil presentasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.